Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali pembelajaran. Kalian buka untuk tema 7, subtema 1, pembelajaran 3, halaman 30. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda, nama lainnya yaitu Kalterstelsel, yaitu pada masa kepemimpinan Johannes van der Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utama di Lampung dan Palembang. Di Minahasa, kebijakan yang sama kemudian juga berlaku pada tanaman kelapa. Adapun penyimpangan tanam paksa, yaitu jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan apabila kita tanahnya subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun atau 1/5 tahun. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi 3 bulan ya. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petaninya. Sungguh mengenaskan ya anak-anak ya. Di sini bekerja untuk pemerintah luar, sedangkan para penduduk tidak bisa mengerjakan sawahnya sendiri. Bayangkan ya. Adapun akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, ya banyak wabah penyakit merajalela, banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen. Ya, masyarakat makin menderita. Terus di situ ada kelaparan di Grobogan mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Bahaya kelaparan melanda di Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Politik etis atau politik balas budi ini adalah akibat dari adanya tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan berkat adanya kecaman dari berbagai pihak. Akhirnya, pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Map Havelaar. Edward Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: dengan pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan atau irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Itu adalah acuan dari Multatuli atau nama lain dari Douwes Dekker.
Ya, langkah-langkah tersebut diupayakan ya untuk memajukan pendidikan yang waktu itu pendidikan di Indonesia sangat kurang ya, dan membangun saluran pengairan untuk irigasi pertanian dan memindahkan penduduk yang padat ke tempat yang jarang atau disebut juga transmigrasi. Dari keterangan di atas, yaitu kalian mendapatkan tugas hari ini ya, untuk dari keterangan yang telah saya sampaikan tadi, pahamilah bacaan tadi ya, anak-anak ya. Silahkan dipahami, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalian tulis tugas ini, ya, kalian tulis tugas ini di buku tugas, dan pada pertemuan yang akan datang, silahkan untuk ya, saya koreksi, dikumpulkan ya, sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Ya. Demikian anak-anak pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap memakai masker. Ya, jangan lupa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.